Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Bersyukur malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat isya, dan insyaallah dilanjutkan sholat tarawih. Semoga amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa Allah terima sehingga menjadi bagian dari amal soleh dan akan mencapai ketakwaan kita. Sholawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga umatnya, dan mudah-mudahan sampai dan termasuk ke kita semuanya sebagai umat dan pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pengulangan saja, artinya bahwa ibadah Syiamul Ramadan ini juga tidak berubah bentuk dan caranya, sehingga barangkali ilmu-ilmu tentang Syiamul Ramadan juga akan kita review kembali, kita ingat kembali, sehingga pada kesempatan malam hari ini barangkali mengingatkan diri saya dan kepada ibu bapak semua, ma'asyiral muslimin, jamaah isya dan tarawih rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syahrul Ramadan pada setiap tahun ini sesungguhnya demi kemuliaan orang-orang beriman. Senantiasa diseru oleh Allah agar orang-orang beriman ini menjadi mulia kembali. Diajak oleh Allah, diperintah untuk kembali menjadi orang-orang yang mulia. Sebab kita sudah paham bersama bahwa Syiamul Ramadan ini dengan tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita paham juga bahwa ketakwaan itulah bentuk dari kemuliaan atau yang menentukan kemuliaan. Kita semua menjadi orang-orang yang mulia itu bukan karena apa-apanya, tetapi karena ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi takwa identik dengan kemuliaan. Yang paling bertakwa dialah yang paling mulia. Untuk itulah ma'asyiral muslimin, jamaah isya dan tarawih rahimakumullah, kita harus makin sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kemuliaan kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengutuhkan kembali jati diri kemanusiaan kita, mengembalikan menjadi manusia seutuhnya. Sebab selama 11 bulan barangkali kemanusiaan kita sudah bergeser. Barangkali karakteristik kita sebagai manusia sudah berubah. Untuk itulah Allah senantiasa mengembalikan kita setelah 11 bulan. Kemuliaan kita sudah bergeser itu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha kasih dan sayang kepada hambanya, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Karena yang diseru untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini hanyalah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga kenapa bentuknya kok harus berpuasa? Ini yang barangkali perlu kita pahami lebih lanjut. Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa ini sedikit berbeda kalimatnya. Ini pengulangan juga. Allah memerintahkan kita berpuasa dengan kalimat bukan wujibah, bukan diwajibkan, bukan juga furidah, difardukan, bukan. Tapi aneh, sedikit berbeda. Kutiba, yang artinya telah ditulis. Ya, baik ditulis di dalam
kitab suci maupun tersurat, tertulis di dalam terbentang alam semesta atau diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain bahwa manusia itu sesungguhnya wajib berpuasa karena kebutuhan dirinya. Jadi dengan kata lain sudah menjadi suratan. Puasa itu sudah menjadi suratan bagi orang-orang yang ingin menjadi orang mulia. Oleh sebab itulah ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah Isya dan Tarawih, kita semuanya diberi potensi oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita semua diberi potensi bisa fujur, bisa takwa, bisa menjadi, maaf kalimatnya, menjadi orang jahat, bisa menjadi orang baik. Fujur dan takwa ini menjadi karakter kita, kecenderungan gitu aja ya. Kecenderungan kita bisa baik, bisa buruk. Bisa fujur dulu, fujuraha wa taqwaha. Bisa fujur, bisa takwa. Maka sesungguhnya orang yang bertakwa inilah yang akan diselamatkan, yang akan dimuliakan oleh Allah. Kecenderungan kita supaya kepada ketakwaan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kepada takwa. Kenapa begitu? Karena manusia itu diberi potensi, paling tidak yang bisa kita pahami, manusia itu diberi potensi hati nurani, akal, dan nafsu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menuntun manusia supaya akal dan nafsunya bisa terkendali, akal bisa dituntun, hawa nafsu bisa dikendali, maka harus dimenangkan powernya hati nurani. Hati nurani ini bisa kita cas, bisa kita isi dengan hidayah Allah, terutama ketika kita sedang berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa akan punya kebiasaan yang bagus, semuanya baik, disiplin, jujur, amanah, tidak pernah berdusta ketika berpuasa. Maka sesungguhnya hidayah Allah akan masuk kepada mereka apabila mereka terbiasa untuk hal-hal yang arahnya kepada ketakwaan itu. Maka sesungguhnya power hati nurani yang diisi oleh hidayah-hidayah Allah itu akan menjadi bertambah. Sehingga dengan bertambahnya power, kekuatan hati nurani dengan hidayah ini akhirnya bisa menuntun akal dan menaklukkan hawa nafsu. Jadi power nurani barangkali sudah menipis. 11 bulan powernya hati, hidayahnya sudah menipis. Sehingga barangkali kita sudah dikendalikan diri kita oleh akal dan hawa nafsu. Kalau 11 bulan kita sudah lepas, kita sudah dikendalikan oleh akal dan hawa nafsu, maka arahnya adalah ke fujur, kepada buruk, hal-hal yang buruk. Maka sesungguhnya power nurani hidayah Allah perlu dimasukkan kembali supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan menuntun akal. Akal sehat pun sesungguhnya tidak mesti harus benar, tidak mesti dalam hal ini sesuai keinginan Allah, kehendak Allah. Sebab asa antuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Ada kemungkinan kita mencintai sesuatu ternyata berbahaya bagi diri kita. Itu pertimbangannya akal saja. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita itu membenci sesuatu padahal sangat baik bagi kita. Itulah akal. Bisa tertipu. Maka sesungguhnya akal yang benar, lurus adalah karena dipandu oleh hidayah Allah. Maka sesungguhnya Ramadan diutus ini untuk memuliakan kembali supaya kita itu betul-betul menjadi orang yang fitrah, menjadi penduduk surga. Karena memang aslinya manusia ini penduduk surga.
Tentu saja yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Tidak semuanya ke surga. Orang-orang yang beriman wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan malam hari ini bisa menambah pemahaman kita bahwa kita ini ingin dimuliakan oleh Allah, dan kita pun menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, menjamunya bukan hanya ketika di depan, tetapi juga di tengah dan di akhir, di penghujungnya juga akan kita saji, kita juga akan jamu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita pun akan mendapatkan predikat, mendapatkan syahadah muttaqun, syahadah atau predikat lolos menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.